Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendar Saptrisman dari Prodi D3 Analis Kimia dengan NPM 2024002011. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang perangkat keras atau hardware. Apa itu hardware? Hardware merupakan komponen fisik komputer yang berfungsi untuk menjalankan proses input dan output data. Hardware menjadi media tempat seluruh aktivitas komputer dilakukan. Jenis-jenis pada hardware. Yang pertama itu ada perangkat masukan, yaitu input device. Yang kedua perangkat processing device. Yang ketiga perangkat keluaran, output device. Yang keempat perangkat penyimpanan, storage device. Yang kelima perangkat jaringan, networking device. Yang keenam peripheral tambahan atau peripheral device. Berikut adalah tentang perangkat keras atau perangkat keras input device. Fungsinya adalah untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk memasukkan data berupa angka dan huruf. Dan yang kedua adalah mouse. Mouse fungsinya untuk menjalankan kursor pada komputer. Yang ketiga adalah mikrofon, berfungsi untuk memproses suara kita ke dalam komputer. Dan yang terakhir adalah joystick. Joystick biasanya digunakan untuk bermain game. Selanjutnya adalah perangkat proses atau processing device. Fungsinya yaitu mengolah data dari input menjadi output. Contohnya adalah CPU. CPU itu sama kayak otaknya si komputer tersebut. Dan GPU itu untuk memproses grafik pada komputer. Dan motherboard. Motherboard itu sebagai papan untuk menampung seperti RAM dan lain-lain. Selanjutnya adalah perangkat keluaran atau output device. Fungsinya adalah menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya adalah monitor. Monitor fungsinya untuk menampilkan apa yang ada di komputer kita ke kita langsung. Dan yang selanjutnya adalah printer. Printer itu untuk mencetak apa yang udah kita kerjakan di komputer. Dan selanjutnya adalah speaker. Speaker untuk mengeluarkan suara yang ada di dalam komputer. Dan yang terakhir adalah proyektor. Proyektor itu lebih kurang sama kayak monitor, cuman kalau proyektor itu menyalurkan cahaya ke tempat yang disediakan. Fungsinya juga untuk dilihat. Selanjutnya adalah perangkat penyimpanan atau storage device. Fungsinya adalah menyimpan data secara sementara maupun permanen. Yang pertama itu hard disk, yang kedua SSD, dan yang ketiga RAM. Beda dari tiga ini, hard disk itu penyimpanannya lebih besar dan SSD itu prosesnya lebih cepat ketimbang hard disk. Cuman SSD ini penyimpanannya lebih kecil ketimbang hard disk. Dan yang terakhir itu RAM. RAM itu seperti penyimpanan sementara pada perangkat kita. Selanjutnya adalah perangkat jaringan atau networking device. Fungsinya untuk menghubungkan komputer pada jaringan. Contohnya modem. Modem itu gunanya sama seperti modem WiFi untuk jaringan. Sedangkan router itu jika kamu ingin menambah luas jaringan, kamu bisa menambahkan router. Jadi dari modem itu disambungkan ke router agar jaringan lebih luas. Dan selanjutnya adalah perangkat peripheral tambahan. Contohnya untuk mendukung fungsi tambahan. Yang pertama itu webcam. Jika fungsinya adalah jika kamu seorang streamer atau ingin merekam kegiatan yang sedang dikerjakan di komputer, rekam diri maksud saya, itu kamu bisa menggunakan webcam. Selanjutnya adalah headset. Headset itu digunakan sama seperti speaker, tapi headset ini ya kalian tahu sendiri, yang bisa dengar cuman diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya DVD drive. Nah, untuk DVD drive ini contohnya laptop sekarang kan kadang juga gak ada itu CD-ROM, tempat DVD-nya. Jadi bisa digunakan perangkat tambahan seperti DVD drive. Contoh susunan hardware pada PC itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah monitor, yang kedua CPU. Isi dalam CPU itu adalah motherboard, prosesor, RAM, hard disk atau SSD, dan PSU. Yang ketiga adalah keyboard, yang keempat mouse, yang kelima speaker. Jadi kesimpulannya adalah hardware adalah komponen fisik pada komputer, dikelompokkan menjadi input, proses, output, penyimpanan, jaringan, dan peripheral. Dan yang terakhir adalah semua komponen saling bekerja sama agar komputer berfungsi optimal. Baiklah, sekian dari saya.
Terima kasih, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.